Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 17 Januari 2025 ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Yang dia rasakan padamu saat ini 17 Januari 2025 ya. Ada 6 of Wands, ada 3 of Swords ya, ada 2 of Swords, ada the World, 2 of Wands, Queen of Swords, the Tower ya, ada 3 of Cups, under the deck ada 8 of Cups. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Leo, ada Aquarius ya, ada Pisces, Gemini, Capricorn, Taurus ya, kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 17 Januari 2025 ya. Mungkin sekarang energinya dia itu ngerasa kayak sulit banget ya, lagi ada masalah, banyak beban juga. Dan dia butuh kamu sebenarnya ya. Butuh kamu banget gitu, tapi ya dia juga bingung bagaimana harus mengutarakannya, bagaimana harus menunjukkannya, karena dia juga nggak mau membuat beban kamu juga ya ikut dalam masalahnya dia gitu. Dia nggak mau, dan dia ngerasa harus punya kepercayaan diri untuk memulainya lagi, dalam artian ya membuka lembaran baru ya. Dengan dia ngerasa harus bisa berani, harus bisa bertanggung jawab, harus bisa lebih memprioritaskan dirinya sendiri untuk kebahagiaannya dia gitu. Karena dia tuh kayak udah capek banget ya selama ini menghadapi kondisi-kondisi seperti ini ya. Dia udah capek banget. Dia merasa lemah banget di sini, merasa kayak haruskah dia berbuat seperti itu gitu loh ya. Haruskah dia terpengaruh lebih dalam lagi gitu, haruskah dia seperti ini terus menerus gitu. Jadi energinya itu kayak serba salah gitu, mau membuat pergerakan gitu loh ya. Dia serba salah dalam membuat pergerakan, dan energinya tuh nggak menentu gitu ya, energinya nggak menentu. Dan dia merasa bahwa ini adalah hal yang sangat nyakitin dia banget ya, sangat nyakitin dia banget. Tapi ya harus bagaimana lagi, dia juga harus punya tujuan yang baik gitu, supaya akhirnya juga baik gitu ya. Dan dia nggak boleh lemah gitu loh ya, nggak boleh lemah dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Dia harus tetap usahakan ya, harus tetap memprioritaskan diri untuk memulai semuanya dari awal lagi gitu ya. Dan di sini ya mungkin memang berat ya bagi dia gitu ya, apalagi menghadapi kondisi seperti ini ya, berat sekali. Tapi ya di sini kembali lagi bahwa ini tentang perasaan yang nggak bisa dengan mudah untuk diubah, yang dimana yang dia rasakan tuh dia sangat ngerasa bersalah gitu, dan energinya itu ya kepengen membuat pergerakan untuk minta maaf sama kamu, dan dia sangat ingin kamu memaafkan dia, bahkan ngeberi dia kesempatan. Itu keinginan dia ya, itu sangat menjadi keinginan dia banget gitu. Dan dia ingin sekali kamu bisa membuktikan bahwa ya apa yang dia ingin lakukan itu adalah benar gitu ya, yang dimana ya kamu dengan cara kamu ngeberi dia kesempatan gitu ya, dengan usaha-usaha dia gitu ya. Dan mungkin berat juga bagi kamu karena kamu udah cukup ya, udah cukup apa ya,
dibuat kecewa oleh dia gitu. Kamu ngerasa ya harus bisa bangkit gitu, harus bisa lebih baik gitu tanpa dia gitu ya. Tapi di sini kamu juga nggak boleh lemah, harus sadar juga, harus punya keyakinan juga, harus punya kemampuan untuk mungkin memilih jalan yang betul-betul benar, dan harus bisa lebih menyesuaikan keadaanmu juga, harus bisa lebih berani ya dalam mengambil apapun itu, resiko, tindakan atau apapun itu gitu ya. Dan mungkin memang banyak tujuan-tujuan yang harus diselesaikan, dalam artian ya tujuan dia punya tujuan ya untuk tetap membina hubungan dengan kamu ya, meskipun dia tahu dia punya banyak sekali kesalahan, tapi dia akan memperbaiki gitu ya. Itu usaha, itu janjinya dia akan usaha untuk memperbaiki. Dan di sini tergantung kamu, apakah kamu ngerasa ya apa yang dia ingin lakukan itu udah benar ya. Semua itu tergantung kamu. Kamu juga harus punya prioritas di sini. Kamu juga harus punya tujuan yang baik di sini. Kamu juga harus punya keyakinan yang lebih di sini ya. Jangan sampai kamu kayak mencela-mencela juga. Jangan sampai kamu kayak ngerasa bersalah juga gitu ya. Jangan gitu ya. Dan kamu harus punya apa ya, keyakinan gitu ya. Kamu harus yakin, betul-betul yakin gitu, bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu ya. Dengan berjalannya waktu ya kamu pasti akan dapat jalan yang terbaik gitu ya, jalan yang terbaik ya, kondisi-kondisi yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Dan mungkin di sini kamu juga harus bersabar ya, karena setiap usaha itu ya membutuhkan proses itu tidak mudah, dan setiap hasil ya pasti akan baik ketika usaha kita juga dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan apapun hasilnya nanti ya pasrahkan kepada Tuhan. Kalau nanti kamu dan dia memang dipertemukan lagi dan mungkin dia betul-betul berubah demi kamu, ya kenapa enggak kamu kasih kesempatan. Tapi semua itu tergantung kamu ya. Kalau kamu ngerasa nggak bisa kasih dia kesempatan, ya udah itu terserah kamu, dan kamu harus tunjukin itu ya. Yakinkan dirimu sendiri bahwa memang kamu bisa mendapatkan hal-hal yang baik, jalan terbaik ya, untuk kamu bisa memulai semuanya, memperoleh semuanya gitu ya. Semoga apa yang menjadi tujuan hidupmu bisa kamu wujudkan ya. Semoga Tuhan juga memberikan kamu kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan mudah menyerah ya dalam menghadapi hidup ya, karena hidup memang penuh dengan tantangan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak resonate jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.